warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Resti Amalia, NIM A221222067. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai invertebrata dari apa yang saya ketahui. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengelompokan hewan. Pengelompokan hewan dibagi menjadi dua, yaitu vertebrata dan juga invertebrata. Vertebrata sendiri adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Adapun pengelompokannya ada dua, yaitu hewan yang berdarah dingin maupun berdarah panas. Kemudian untuk invertebrata sendiri yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Seperti pada contohnya ada hewan berbuku-buku, misalnya serangga, krustasea, laba-laba, dan juga kalajengking. Kemudian hewan berbentuk lunak seperti siput, cumi-cumi, dan tiram. Kemudian ada cacing pita, cacing tambang, cacing tanah, dan maupun lintah. Kemudian ada hewan berongga seperti ubur-ubur dan anemon laut lainnya. Kemudian hewan berpori seperti spons. Setiap kelompok invertebrata memiliki karakteristik dan habitatnya masing-masing. Namun di sini saya akan lebih fokus mendalami tentang invertebrata. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada invertebrata. Sistem pencernaan pada invertebrata terbagi menjadi dua, yaitu intraseluler dan ekstraseluler. Intraseluler pada beberapa invertebrata seperti protozoa, porifera, dan coelenterata, pencernaannya terjadi secara intraseluler, yaitu di dalam sel. Contohnya seperti protozoa memiliki vakuola makanan untuk mencerna mangsanya. Pada intraseluler, contohnya cacing pipi yang memiliki saluran pencernaan yang terdiri dari mulut, faring, esofagus, usus, dan juga anus. Makanan masuk melalui mulut dan dicerna secara ekstraseluler di dalam usus. Nutrisi diserap oleh dinding usus dan sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Mekanisme pencernaan invertebrata terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama, pencernaan mekanis, yaitu makanan dipecah menjadi potongan-potongan kecil yang lebih mudah dicerna, dan pencernaan kimiawi, seperti makanan diuraikan menjadi molekul-molekul kecil yang dapat diserap oleh tubuh. Kedua, saya akan membahas mengenai metabolisme pada invertebrata. Metabolisme pada invertebrata adalah proses penguraian makanan menjadi energi dan zat sisa. Sistem metabolisme pada invertebrata ada dua, yaitu terbuka dan juga tertutup. Sistem metabolisme terbuka, yaitu zat makanan dan oksigen masuk ke dalam tubuh melalui permukaan tubuh. Zat sisa kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan tubuh yang sama. Sistem metabolisme terbuka ditemukan pada invertebrata, contohnya seperti di gambar, yaitu ada porifera dan juga cacing pipi. Sistem metabolisme tertutup sendiri, yaitu zat makanan dan oksigen masuk ke dalam tubuh melalui sistem peredaran darah. Zat sisa kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui sistem peredaran darah. Sistem metabolisme tertutup ditemukan pada invertebrata yang lebih kompleks, seperti contohnya pada gambar ada serangga dan juga cacing tanah. Sistem metabolisme ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan energi, membangun dan memelihara jaringan tubuh, dan menghilangkan zat sisa. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai sistem pernapasan pada invertebrata. Ada dua sistem pernapasan utama, yaitu difusi dan trakea. Difusi adalah proses pernapasan yang paling sederhana pada invertebrata. Oksigen dan karbon dioksida dipertukarkan langsung antara sel-sel tubuh dan lingkungan melalui permukaan tubuh yang tipis dan lembab. Sistem pernapasan difusi umum ditemukan pada hewan berukuran kecil seperti cacing tanah, ubur-ubur, dan spons. Trakea sendiri adalah sistem pernapasan yang lebih kompleks yang ditemukan pada serangga dan beberapa invertebrata lainnya. Sistem ini terdiri dari jaringan tabung udara yang bercabang-cabang ke seluruh tubuh hewan. Oksigen masuk melalui lubang-lubang kecil yang disebut spirakel, dan karbon dioksida dikeluarkan melalui spirakel yang sama. Trakea memungkinkan invertebrata untuk bernapas secara efisien bahkan saat mereka aktif bergerak. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada invertebrata. Invertebrata memiliki dua jenis sistem peredaran darah, yaitu terbuka dan tertutup. Sistem peredaran darah terbuka ditandai dengan darah tidak selalu berada di dalam pembuluh darah. Darah bercampur dengan cairan tubuh
dan mengalir bebas di dalam rongga tubuh. Jantung memompa hemolimfa ke seluruh tubuh. Hemoglobin tidak selalu ada dalam darah sehingga warnanya tidak selalu merah. Contohnya itu seperti hewan di gambar. Adapun mekanisme sistem peredaran darah terbuka, yaitu darah dipompa oleh jantung ke dalam arteri, kemudian darah mengalir dari arteri ke kapiler. Kapiler sendiri adalah pembuluh darah yang sangat kecil. Darah kemudian melepaskan oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh melalui kapiler. Darah yang kaya karbon dioksida mengalir dari kapiler ke vena. Darah juga kemudian mengalir dari vena ke jantung. Siklus ini berulang terus-menerus. Kemudian sistem peredaran darah tertutup. Darah dipompa oleh jantung ke dalam ventrikel. Ventrikel adalah ruang di dalam jantung. Darah kemudian mengalir dari ventrikel ke aorta. Aorta sendiri adalah pembuluh darah utama yang membawa darah ke seluruh tubuh. Darah mengalir dari aorta kemudian ke arteri. Darah mengalir dari arteri kemudian ke kapiler. Darah melepaskan oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh melalui kapiler. Darah yang kaya karbon dioksida mengalir dari kapiler kemudian ke venula. Venula adalah pembuluh darah kecil yang membawa darah ke vena. Selanjutnya yaitu sistem koordinasi saraf pada invertebrata. Ada 3. Yang pertama ada jaringan saraf difusi, di mana jenis sistem saraf ini paling sederhana dan ditemukan pada hewan seperti ubur-ubur dan juga cacing pipih. Jaringan saraf difusi terdiri dari sel-sel saraf yang tersebar di seluruh tubuh hewan. Rangsangan dari reseptor sensorik diteruskan secara langsung ke efektor atau otot tanpa adanya pusat koordinasi. Gerakan yang dihasilkan biasanya sederhana dan tidak terkoordinasi. Kedua, sistem saraf tipe tangga tali. Jenis sistem saraf ini ditemukan pada hewan seperti cacing tanah dan juga belut. Terdiri dari 2 tali saraf ventral yang memanjang sepanjang tubuh hewan dan terhubung dengan ganglia atau pusat saraf. Di setiap segmen tubuh, ganglia menerima informasi dari reseptor sensorik dan mengirimkan sinyal ke efektor untuk menghasilkan respon. Gerakan yang dihasilkan lebih kompleks dan terkoordinasi dibandingkan dengan jaringan saraf difus. Terakhir yaitu sistem saraf otak terpusat. Jenis sistem saraf ini ditemukan pada hewan seperti serangga, cumi-cumi, dan gurita. Otak menerima informasi dari reseptor sensorik dan mengintegrasikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon yang kompleks dan terkoordinasi. Hewan dengan sistem saraf ini terpusat memiliki kemampuan belajar dan memori yang lebih baik dibandingkan dengan hewan dengan sistem saraf yang lebih sederhana. Selanjutnya saya akan membahas mengenai osmoregulasi dan termoregulasi. Osmoregulasi sendiri adalah proses yang dilakukan oleh hewan untuk menjaga keseimbangan konsentrasi zat terlarut dalam cairan tubuhnya. Hal ini penting untuk menjaga fungsi sel dan organ tubuh yang optimal. Hewan invertebrata memiliki berbagai cara untuk melakukan osmoregulasi, tergantung pada lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya pada hewan laut isosmotik, konsentrasi zat terlarut dalam cairan tubuhnya sama dengan air laut. Terjadi pada hewan seperti di gambar. Kemudian termoregulasi. Sebagaimana yang kita ketahui, termoregulasi adalah proses yang dilakukan oleh hewan untuk menjaga suhu tubuhnya tetap konstan. Hewan invertebrata memiliki berbagai cara untuk melakukan termoregulasi, tergantung pada lingkungan tempat tinggalnya. Contoh pada hewan Poikilotherium. Hewan Poikilotherium adalah hewan yang tidak dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri. Suhu tubuhnya bergantung pada suhu lingkungannya. Hewan Poikilotherium dapat mengubah perilakunya untuk mengatur suhu tubuhnya. Contohnya berjemur di bawah sinar matahari untuk menghangatkan diri atau berlindung di tempat teduh untuk mendinginkan diri. Beberapa hewan Poikilotherium memiliki pigmen dalam kulitnya yang dapat membantu menyerap atau memantulkan sinar matahari. Contohnya seperti di gambar ada kupu-kupu. Nah, yang terakhir saya akan membahas mengenai sistem ekskresi pada hewan invertebrata. Seperti pada echinodermata, seperti bintang laut dan landak laut memiliki sistem ekskresi yang disebut kaki tabung. Kaki tabung adalah tabung kecil yang bercabang-cabang dan terletak di permukaan tubuh echinodermata. Kaki tabung ini menyaring air dan zat sisa dari koelom atau rongga tubuh dan kemudian mengeluarkannya melalui poros ekskresi pada kaki tabung.
Pada moluska seperti siput dan kerang memiliki sistem ekskresi yang disebut ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi yang berbentuk seperti kacang dan terletak di rongga tubuh moluska. Ginjal ini menyaring air dan zat sisa dari hemolimf dan kemudian mengeluarkannya melalui ureter ke dalam kloaka. Kloaka adalah lubang yang berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dan feses. Baik, itulah tadi ringkasan video mengenai hewan invertebrata dari saya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.